supaya nanti seandainya itu terjadi, maka sudah langsung, oh ada ini harus ditangani dengan cara begini. Itu sudah disiapkan di awal. Ya, kalau bisa ya dicegah, tapi kalau memang tidak bisa ya ada penanganan yang sudah siap untuk kita laksanakan. Kemudian juga dapat membuktikan bahwa sistem manajemen mutunya itu sesuai. Maksudnya sesuai ini sesuai apa? Sesuai persyaratan dari ISO itu sendiri. Jadi kan ada beberapa klausul-klausul yang harus kita ikuti, yaitu harus sesuai. Next. Ya, ini klausul-klausul untuk ISO 9001-2015. Saya kira kita refresh saja. Ada 10 ya, 2015 itu. Dulu 2008 tidak sampai. Dan ini memang ada penambahan ya yang lebih rinci, yang terutama tentang manajemen risiko. Jadi terkait dengan manajemen risiko ini itu juga dari kementerian juga mengharuskan ya, sehingga bukan hanya dikawal dengan ISO, tetapi kita sendiri yang di Unhas itu sudah memiliki pusat manajemen risiko. Jadi memang kerjanya untuk melihat kemungkinan-kemungkinan risiko yang terjadi di Unhas itu apa saja. Dan juga tadi cara penanganannya. Nah, bisa kita lihat bersama di situ ada 10, tetapi yang 1, 2, dan 3 itu saya kira hanya penjelasan-penjelasan dan istilah, sehingga kita akan masuk ke 4 ya, konteks organisasi. Next. Nah, untuk klausul 4 ini merupakan persyaratan umum ya, tentang dasar-dasar yang harus dilakukan organisasi untuk membangun sistem manajemen mutu. Dan ini ada 4 subklausul, memahami kebutuhan dan harapan pihak-pihak terkait, menentukan lingkup sistem manajemen mutu. Jadi ini lingkupnya itu apa dulu yang kita utamakan gitu ya. Suara saya jelas terdengar? Halo? Jelas. Oh ya, alhamdulillah. Soalnya kok ada tulisan unstable itu internet. Oke. Nah, kemudian setelah itu ada yang keempat, sistem manajemen mutu dan proses-prosesnya. Nah, ini proses-proses itu biasanya tertulis pada prosedur mutu ya. Prosedur mutu SOP ya. Itu kan harus. Jadi sebenarnya ISO ini bukan membebani ya. Memang di awal-awal biasanya kalau belum terbiasa itu seakan aduh mau audit lagi gitu ya. Jadi seakan-akan terbebani gitu. Padahal sebenarnya enggak ya. Karena apa? Apa yang kita kerjakan yaitu sebenarnya yang mau dilihat ya. Jadi bukan apa namanya? Bukan harus membuat hal-hal yang baru, bukan. Apalagi sekarang lebih untuk ISO 9001-2015 ini lebih fleksibel. Kita tidak harus ngeprint banyak file apa namanya yang print out disimpan di lemari. Tidak, bisa dalam keadaan dalam file ya, dari soft file. Oke, kita lanjut. Nah, untuk kepemimpinan dan komitmen, nah ini sangat penting. Jadi kalau misalnya di pusat, berarti rektor sebagai manajemen puncak, ya, fakultas berarti dekan, dan seterusnya. Nah, itu sebagai manajemen puncak. Ini harus memang memperlihatkan kepemimpinan dan komitmen terhadap sistem manajemen mutu. Caranya gimana? Yaitu mengambil tanggung jawab atas keefektifan sistem manajemen mutu, kemudian memastikan kebijakan dan sasaran mutu ditetapkan untuk sistem manajemen mutu dan selaras dengan konteks dan
arahan strategik organisasi. Ini harus tertentu. Jadi kalau tadi saya singgung bahwa bagus kalau sertifikasi perguruan tinggi, maka kita harus punya sasaran mutu dari perguruan tinggi itu sendiri. Selain nanti sasaran mutu di setiap fakultas atau lembaga atau direktorat itu sesuai bidang yang digeluti. Ya, mungkin fakultas A dengan B ada yang sama, tetapi ada yang spesifik gitu. Nah, itu masing-masing punya. Tetapi dari semua sasaran mutu unit kerja itu kalau nanti bisa disatukan itu akan menjadi target atau hasil yang diharapkan oleh perguruan tinggi itu. Begitu. Sehingga jelas kelihatan kalau tadi misalnya jurnal kurang, maka kita targetkan di sasaran mutu untuk jurnal tahun ini kita bisa target berapa? Universitas misalnya bisa target 500, maka ini bisa kita bagi-bagi. Fakultas ini sanggup berapa gitu. Jadi akhirnya kita begitu melihat target itu kan jadi terpacu ya. Jadi kita bisa menulis atau mungkin juga perguruan tinggi juga harus memberikan misalnya ada reward ya di PDN ada reward kan kalau kita ada ya berarti kalau kalau kita Gimana, Prof? reward untuk kita publikasi misalnya di Scopus. Nah, itu pernah ada, tapi kadang ada. Jadi dari si anggaran karena kena efisiensi jadi nggak ada. Tapi memang kita pernah di manage ada gitu, Prof. Walaupun tidak besar, tapi sebagai stimulasi ada kalau Scopus. Ya, ya itu kan sebenarnya salah satu usaha dari perguruan tinggi untuk memberi semangat pada para Ya, dosennya untuk menulis gitu ya. ya. Ya Kalau itu kita berarti biar sebaiknya ada ya, biar Prof. APD-nya juga diganti. Kalau di Unhas berapa, Prof? Ya, Scopus di Unhas? ya, Kalau iya, Unhas kalau di berhasil Unhas itu publikasi Scopus, kalau ya kuis 1 itu 25 juta kalau tidak salah ya. ya, ya, ya. Bisa. Jadi nanti Harusnya ya ada tuh, Bu. Harusnya Ya. ada, Bu. Ya, 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 Prof. harusnya Ini ada. sesama Makassar berarti ya. Di Pasca ada kan, Prof? Prof Mansur Iya. masih ada Alhamdulillah itu? Masih? Ada kalau di Pasca, ada. Oh, alhamdulillah. Iya. Kalau di UNAS APC juga diganti. Yang penting kui 1, kui 2. Kalau tidak salah, ya kalau kui 3, 4 tidak diganti. Tapi kalau semua untuk jurnal sampai kui 4 masih ada. Kui 4 tentunya paling rendah. Jadi berjenjang itu jumlah rewardnya. Oke, kita lanjut. Jadi pimpinan puncak atau manajemen puncak itu memastikan integrasi persyaratan sistem manajemen mutu dalam proses bisnis organisasi. Jadi harus memang ini manajemen puncak yang harus memastikan ya. Kemudian mempromosikan kepedulian pada pendekatan proses dan pemikiran berbasis risiko. Ini sangat penting ini karena biar bagaimana di setiap langkah itu selalu ada risiko ya, sehingga harus ada manajemen risiko. Next. Memastikan sumber daya yang diperlukan untuk sistem manajemen mutu tersedia. Ini juga harus kita perhatikan. Memang sih kalau misalnya kita tidak mengadopsi ini, ya barangkali sekali-sekali barangkali kita, oh sumber dayanya itu kok kurang itu kan. Tetapi kalau ada persyaratan yang harus kita penuhi dan ini ada nanti audit internal, kemudian eksternal, pasti ini harus dilihat kan.
sehingga betul-betul kita memberikan sesuatu yang sesuai dengan keperluan. Jadi seperti sumber daya ini pasti. Kemudian mengomunikasikan pentingnya manajemen mutu yang efektif dan kesesuaian terhadap persyaratan sistem manajemen mutu. Ini tetap kita mengacu pada persyaratan ya di dalam klausul-klausul itu. Kemudian memastikan sistem manajemen mutu mencapai hasil yang dimaksud. Ini adalah hasil dari apa yang kita targetkan tentunya. Kemudian melibatkan, mengarahkan, dan mendukung orang yang berkontribusi pada keefektifan sistem manajemen mutu. Ya, biar bagaimana kalau ada yang berkontribusi untuk menjamin sistem manajemen mutu kita tetap berjalan dengan baik, ya harus selalu didukung ya oleh pimpinan puncak. Next. Masih ada lagi mempromosikan peningkatan, kemudian mendukung peran manajemen yang relevan lainnya untuk memperlihatkan kepemimpinannya dalam bidang tanggung jawab mereka. Di sini ada kata bisnis, memang ada namanya bisnis proses. Itu biasanya kita kalau memang belum institusi ya di PDN ini, maka bisnis proses misalnya di fakultas itu bisa dibuat ya apa saja memang dari input sampai output gitu ya. Kemudian apa yang dikerjakan dan kemudian pendukungnya apa saja. Itu dalam satu rangkaian itu dinamakan bisnis proses ya. Tentunya beda secara umum sih kalau pendidikan sih kita ya hampir sama ya, tetapi mungkin ada yang sedikit berbeda karena kekhasan masing-masing. Nah, mengenai manajemen puncak ini, tentunya kita tahu bahwa pimpinan itu pasti sibuk ya, bukan hanya mengurus ini, sehingga diperkenankan untuk menunjuk manajemen representatif ya. Kalau dulu pernah di Unhas itu di sekun. Kenapa sekretaris universitas? Karena ini yang kan seperti sekdanya rektor. Jadi pimpinan puncak ini harus yang diuraikan tadi itu A sampai J ini itu mengetahui, sehingga harus yang dekat sebagai MR sehingga bisa menginformasikan kepada pimpinan puncak. Jadi pimpinan puncak itu tidak lost, ya, tidak tahu sama sekali. Itu tidak, tetap tanggung jawabnya ada, tetapi bisa ditunjuk seseorang yang mewakili sehingga bisa berjalan dengan baik. Tidak semua yang menangani pimpinan puncak. Tetapi ini tetap harus dilaporkan. Kalau di UNHAS itu biar rektor juga diaudit ya. Kita audit internal juga mengaudit rektor. Ya kebetulan sering saya kebagian ya mengaudit rektor gitu. Jadi akhirnya untuk audit eksternal juga kita audit dan alhamdulillah kita punya rektor selalu welcome kalau mau diaudit. Bahkan saking sibuknya biasa sambil perjalanan ke bandara itu disitulah diaudit. Iya, 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 Karena iya. komitmennya untuk Betul. tetap jaga ini tadi. Mm-mm. Ya. Oke, next. Ya, yang klausul 512 itu fokus pada pelanggan. Jadi manajemen puncak itu harus memperagakan kepemimpinan dan komitmennya untuk fokus pada pelanggan dengan memastikan bahwa persyaratan dan peraturan serta perundang-undangan ditentukan dan dipenuhi. Jadi apa yang menjadi acuan kita, aturan-aturan dan undang-undang yang kita gunakan itu ya harus kita ikuti ya. Kemudian risiko dan peluang yang mempunyai pengaruh terhadap produk dan jasa serta kemampuan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan ditentukan dan disampaikan. Ini tadi bahwa harus ada manajemen risiko yang kita harus tentukan. Kenapa? Karena kalau terjadi risiko yang kita tulis tadi,
tentunya akan mempengaruhi kan